Ya, artinya ketika artis itu tidak tahu asal-usul hadiah itu dari siapa, dari mana, ya. Nah, kalau itu dikembalikan. Keamanan itu meminta maaf di rilisnya. Gimana bang tanggapan abang? Banyak netizen yang bilang permintaan maafnya itu gak tulus, cuma hanya katanya untuk meringankan hukumannya doang. Ya, jadi gini ya, dalam satu kasus tindak pidana ya, apalagi penipuan dan penggelapan, ada lagi money laundering-nya, itu kan memang tidak sekedar hanya meminta maaf kepada para pihak yang dirugikan atau yang ditipu atau yang digelapkan. Jadi permintaan maaf boleh-boleh aja, tapi yang jelas proses hukumnya jalan. Dan permintaan maaf ini supaya mendapat keringanan hukumannya seperti apa? Apakah dengan mengembalikan kerugian kepada masyarakat atau hanya sekedar minta maaf? Kalau hanya sekedar minta maaf enak aja, memang semudah itu orang memaafkan, dan semudah itu juga orang yang dirugikan mau memaafkannya. Diganti dulu kerugiannya seperti apa, baru mungkin itu sebagai satu pertimbangan oleh penyidik untuk mendapat keringanan. Tapi bukan berarti dia tidak bisa dijerat dengan hukuman. Nah, ini kan banyak ya bang, harta atau barang-barang yang disita ya bang, dari Doni Salmanan atau Zakian. Nah, itu gimana bang? Prosesnya bang, harusnya masalah hukum bang. Mana hartanya itu bang, barang-barang itu? Jadi itu harta yang disita sebagai barang bukti, ya itu barang bukti. Barang bukti hasil kejahatan. Artinya dari trading gelap, maka uang itu setelah masuk dibelanjakan apa, maka itulah yang namanya tindak pidana pencucian uang. Artinya mau menyamarkan uangnya itu kemana. Nah, jadi memang masyarakat benar-benar tertipu karena dengan iming-iming, ya, iming-iming bunga besar. Memang saya lihat sih bunganya lumayan ya, tapi bunga itu kan cuma sebulan 2 bulan, bulan ketiganya itu bunga itu sama modal-modalnya diinvestasikan lagi. Maka itulah si Indra Kents, Doni Salmanan juga menggelapkan itu gitu. Jadi tetap aja ya barang-barang yang disita sebagai barang bukti itu hanyalah sebagai alat bukti bahwa inilah hasil kejahatan itu. Dan itu sekarang pihak kepolisian sedang mengejarnya dari tindak pidana penggelapan dan penipuan itu kemana nih barang-barang dikejar oleh pihak penyidik. Nah, jadi saya lihat di beberapa media itu ada mobil mewah, ada properti, bahkan ada tas mewah dan uang dolar valuta asing pun yang memang diberikan sebagai hadiah kepada ada beberapa artis ketika dia melangsungkan pernikahan. Itu pun harus diusut, tidak bisa didiamkan karena ikut menikmati hasil uang kejahatan. Bang, terkait tadi abang bilang ada beberapa artis juga yang menerima. Ini sudah mulai bang, ada beberapa artis yang berniat untuk mengembalikannya. Gimana tanggapan abang? Ya, artinya ketika artis itu tidak tahu asal-usul hadiah itu dari siapa, dari mana, ya. Nah, kalau itu dikembalikan kepada siapa yang memberikan, mungkin itu sebagai pertimbangan dari pihak penyidik untuk meringankannya, ya. Tetapi itu juga harus didengar keterangannya. Artinya ada BAP untuk artis yang menerima hadiah itu tanpa dia tahu dari mana asal usul hadiah itu. Ternyata kan hadiah itu kan dari hasil investasi bodong. Jadi itu memang
harus dikembalikan, kalau nggak ikut juga menikmati hasil dari penipuan dan penggelapan itu namanya juga ikut juga money laundry. Jadi uangnya disamarkan dengan diberikan hadiah kepada ada beberapa artis yang menikmati. Itu kan sebagai alat promosi aja ya kan, seolah-olah dari keuntungan ini artis juga dapat, terus yang investornya pun dapat, tapi investornya kan akhirnya cuma sekali dua kali dapat, sudah itu tenggelam dimakan dimakan kelam kan. Bang, menurut abang kasus ini apakah akan merembet lagi nanti bang, banyak orang lagi yang akan disiksa bang? Ya, saya pikir mesti dibongkar nih. Saya dengar juga ada Henry Susanto ya yang nilainya fantastis, 5T, nggak main-main. Jadi masih banyak lagi investasi bodong atau trading nggak jelas ya, yang harus memang dibongkar oleh pihak kepolisian ya. Kita appreciate kepolisian hebat ya, dalam hal ini Mabes Polri tindakannya cepat ya. Nah, cuman memang tidak boleh memilah-milah mana yang diusut, mana yang disembunyikan. Ini kita mesti ikut membantu menyuarakan kepada pihak kepolisian untuk membongkar semua yang merugikan masyarakat. Apalagi kan Pak Presiden juga udah wanti-wanti tuh, jangan main-main dengan investasi bodong. Ya. Nah, ini kan kasihan juga rakyat-rakyat yang tanggung uangnya ya, sampai menjual propertinya, minjam dari bank, dicemplungkan ke situ. Tapi kan minjem dari bank juga tidak mudah, ada jaminannya akhirnya jadi perkara. Nah, itulah yang memang PPATK ya, terus Otoritas Jasa Keuangan OJK ya, harus bekerja sama dengan pihak kepolisian membongkar ini gitu. Jadi OJK itu tidak hanya kalau sudah rame, sudah ada yang tertipu, sudah itu baru ribut. Jangan di awal itu OJK udah mesti memantau, memonitoring ya. Ini investasi, ini perdagangan apa, ini apa, itu mesti begitu. Jadi tidak boleh OJK ini sebagai kepanjang tanganan dari Kementerian Keuangan hanya menampung di belakang setelah terjadi keributan, terjadi penipuan, terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan. Oke, siap bang. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.